Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Dan pemirsa, kuasa hukum istri Irjen Verdi Sambo, Irwan Irawan, menyebut Putri Chandrawati hingga kini masih trauma berat sehingga membutuhkan perlindungan LPSK. Meski sudah mendapat pendampingan psikolog dari Mabes Polri, namun Irwan meminta LPSK untuk segera bertemu dengan kliennya. Putri itu masih mengalami trauma berat terkait dengan peristiwa ini. Dan itu pun sudah disampaikan kemarin pada saat pertemuan dengan LPSK, di mana hadir juga psikolog yang mendampingi Ibu Putri selama ini. Olehnya itu kami selaku kuasa hukum berharap agar LPSK dalam hal ini, dalam perkara ini lebih aktif untuk mencari keterangan, mendapatkan asesmen dari Ibu Putri untuk membuat perkara ini lebih terang ke depannya. Itu juga kami harapkan. Apapun proses yang berjalan ini, memang psikolog harus dilibatkan, Mbak. Karena memang klien kami selaku korban itu sampai saat ini memang hanya bisa berdialog, berbicara dengan orang-orang tertentu saja, utamanya suaminya. Meski mengaku membutuhkan perlindungan dari LPSK, namun hingga saat ini Putri Chandrawati belum juga memenuhi panggilan dari LPSK. Ya, lantas apa yang akan dilakukan LPSK karena istri Irjen Sambo disebut sebagai saksi kunci kematian dari Brigadir Yosua? Untuk membahasnya kami sudah terhubung bersama dengan Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu. Selamat siang Mas Erwin, apa kabar? Salam sehat selalu. Selamat siang Mbak, salam sehat juga. Mas Edwin, terima kasih sudah bergabung bersama Newsline. Mas Edwin, kalau kita runutkan tanggal 16 Juli LPSK ini sudah bertemu dengan Ibu Putri. Pada saat itu siapa yang bertemu langsung atau melalui sambungan Zoom atau seperti apa Pak Edwin? Bertemu langsung di kediamannya. Pak Edwin sendiri yang bertemu? Ya, saya bersama salah satu pimpinan LPSK yang perempuan, Bu Susi. Jadi Bu Susi yang langsung melihat keadaan, bertemu langsung dengan Ibu P di kamar beliau, ya. Dan ketika itu Ibu sedang dalam keadaan berbaring di kamarnya dan ya tidak memungkinkan untuk diwawancara atau diminta keterangannya karena sepanjang pertemuan itu Ibu masih menangis saja gitu. Oh, Ibu dalam keadaan menangis. Tapi secara appearance fisik terlihat baik-baik saja atau seperti apa Pak Edwin? Yang terlihat itu kan ada di, yang saya ingat bahwa di kalau menurut informasi yang saya peroleh dari mereka yang bertemu, ya Ibu terlihat, wajahnya terlihat tidak menggunakan make up dan tidak ada sesuatu hal yang mencurigakan atau mengkhawatirkan dari kondisi fisik yang terlihat ya. Baik. Karena sebagiannya kan tertutup selimut. Oh ya, Pak Edwin, pihak pengacara juga menyebut Ibu Putri ini merasa trauma dan butuh perlindungan. Maksudnya dalam hal ini butuh perlindungan seperti apa Pak Edwin? Ya, yang memohon kan Ibu Putri. Jadi kan kami yang akan memeriksa permohonan itu, kami juga pertanyaannya sama bagi kami. Ya, kami makanya sudah bertemu di tanggal 16 Juli, kami sudah memanggil di minggu berikutnya, ya, sudah 2 kali panggilan kami sampaikan dan ya sejauh ini kan dari Ibu Putrinya yang tidak bisa memenuhi panggilan, gitu. Walaupun juga kemudian dari pihak kuasa hukum maupun psikolognya menjelaskan bahwa Bu Putri dalam situasi yang masih traumatik gitu loh. Ya. Baik, Pak Edwin, judulnya saja kan ini LPSK begitu ya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Tidak semua sebetulnya kasus hukum bisa mendapatkan pendampingan dari LPSK, yang ini tentunya dalam situasi luar biasa. Namun yang menjadi pertanyaan kita semua adalah perlindungan dalam hal ini, perlindungan dari traumanya yang sedang dijalani atau seperti apa Pak Edwin? Ya sama saja, itu juga pertanyaannya sama buat kami, karena kami kan belum tahu kebutuhan perlindungannya karena apa, gitu kan. Kami belum bisa wawancara dengan Ibu P, ya, bahwa Ibu P sebagai pihak pelapor atau terduga korban pada laporan tentang pencabulan, iya, itu ada LP-nya ya, berujuk pada LP ya. Berujuk pada LP-nya beliau adalah terduga
korban pencabulan. Tetapi Baik. peristiwa itu seperti apa, ya, apa yang menyebabkan traumanya kan kami juga belum tahu karena kami belum bisa mewawancari beliau, ya. Bahkan kami step yang kami lakukan ini melompat gitu loh. Seharusnya kan kami bertanya dulu tentang sifat penting keterangan dari Ibu P terkait dengan peristiwa yang dialaminya. Kami kemudian melompat pada pemeriksaan psikologis karena memang menurut psikolognya kan bahwa Ibu P masih dalam keadaan trauma. Ya kami ikuti saja yang disampaikan itu, ya, bahwa dalam keadaan trauma, ya Makanya datang hadir dengan psikolog gitu ya. bahwa untuk memastikan trauma itu disebabkan oleh apa gitu. Apakah berhubungan dengan laporan yang disampaikan Ibu P ke Polres Jakarta Selatan. Baik, Pak Edwin, Naila dan juga pemirsa, kita masih ingat sebetulnya kan banyak saksi ya dari kemarin diperiksa, bahkan dipanggil begitu ke kantor Komnas HAM. Saya mengingat ada 7 orang di sana, salah satu saksi kuncinya adalah Baradae. Apakah juga Baradae meminta perlindungan dari LPSK? Betul, Baradae meminta perlindungan dari LPSK juga. Dan kami secara langsung sudah bertemu 5 kali dengan Baradae. Dan sudah ada 3 kali sesi di antara 5 kali pertemuan itu untuk asesmen psikologis. Baik, Pak Edwin, jadi begini, Ibu Putri itu mengatakan masih mengalami trauma berat sehingga belum bisa memenuhi panggilan LPSK. Nah, langkah selanjutnya dari LPSK ini seperti apa? Karena Ibu Putri ini meminta perlindungan dan butuh proaktif dari LPSK. Sementara LPSK-nya sendiri tadi tidak tahu katanya perlindungannya dari apa, begitu kan? Iya, itu kan yang harus kami dalami gitu loh. Kalau dibilang proaktif, menurut saya sih sudah proaktif lah kami. Kami sejak dari diumumkan oleh Polri tanggal 11 Juli, kami sudah koordinasi dengan pihak Polri. Hari Selasanya kami sudah bertemu dengan Kapolres Jakarta Selatan. Hari Rabunya kami sudah bertemu dengan Pak Irjen Sambo, termasuk Baradae. Pak Irjen Sambo juga menyampaikan secara langsung kebutuhan perlindungan kepada Ibu. Hari Sabtunya kami sudah bertemu Ibu. Jadi kalau dari sisi proaktif sih, menurut saya sih nggak kurang ya. Tapi kan kami belum mendapatkan apapun keterangan tentang apa yang menyebabkan Ibu Putri butuh perlindungan itu. Ya baru dimohonkan, tapi dari sisi kami yang dimohonkan itu alasannya karena apa itu belum kami dapatkan. Baik, Pak Edwin, setelah kemarin didatangi, sudah bertemu, didampingi juga oleh psikolog, sudah adakah estimasi atau hasil dari pertemuan tersebut? Kapan akan dijadwalkan lagi pertemuan berikutnya bersama Ibu Putri? Ya, kemarin dalam pertemuan dengan psikolog dan kuasa hukumnya, ya salah satunya karena yang disampaikan bahwa situasi Bu Putri masih terguncang, trauma, kemudian menurut mereka jauh lebih nyaman mungkin buat Bu Putri kalau dilakukan pemeriksaannya itu di rumah. Ya kami terbuka saja. Buat kami sih hal yang biasa juga, bukan hal yang luar biasa melakukan pemeriksaan di rumah. Ya, jadi ya nggak apa-apa, kami akan datang kemungkinan minggu depan ke rumah beliau dan beliau itu melakukan asesmen psikologi ya. Namun perlu menjadi pengetahuan juga bersama bahwa kami ini lembaga mandiri, lembaga independen, kami melaksanakan kewenangan kami itu secara mandiri ya. Jadi ketika kami memeriksa itu ya memang hanya LPSK dan si Ibu ya. Jadi tidak ada pihak lain dan perlu juga dipahami oleh para pihak bahwa kami ini kan tidak pro justisia, kami tidak menetapkan status apapun kecuali status sebagai terlindung atau bukan terlindung bagi LPSK. Gitu. Ya, jadi nggak perlu ada khawatir, sangka kalau LPSK melakukan pemeriksaan. Sebagaimana juga Baradae kami periksa, walaupun ada kuasa hukumnya, ada anggota Polri yang mendampingi, tapi ketika pemeriksaan hanya Baradae dengan LPSK saja. Baik, jadi paling lambat nanti rencananya minggu depan ya Pak Edwin akan kemudian dijadwalkan kembali untuk mendatangi Ibu Putri. Lantas seperti apa perlindungan dan pendampingan yang diberikan LPSK? Ya belum diputuskan kan, belum diputuskan. Jadi dari pendalaman yang kami lakukan tadi yang sudah saya sampaikan poin-poinnya itu akan dibawa ke rapat pimpinan LPSK.
dalam rapat pimpinan LPSK itulah forum yang memutuskan apakah suatu permohonan diterima atau ditolak. Demikian, Mbak. Pak Edwin, sebetulnya kita juga perlu tahu kriteria apa saja selama ini menangani kasus serupa begitu, pelecehan, dalam hal ini pelecehan seksual, menjadi kriteria untuk akhirnya mendapatkan perlindungan dari LPSK seperti apa? Ya sebenarnya sih selama ini tidak ada hal yang luar biasa dalam arti kata berhubungan dengan para korbannya ya. Artinya kami biasa bertemu dengan para korbannya, bertemu dengan pendampingnya, mewawancarai mereka dan kemudian mendalaminya dengan proses hukum yang berjalan di kepolisian atau di mana dan itu kemudian jadi bahan kami untuk memutuskan menerima permohonannya. Dan tadi yang saya sampaikan 4 poin soal sifat penting keterangan, tingkat ancaman, situasi medis psikologis dan latar belakang pemohon itu bukan dibuat oleh LPSK, tapi memang ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, gitu loh. Jadi bukan kami yang ngarang-ngarang atau buat sendiri, itu memang ketentuan dalam undang-undang bahwa ketika ada permohonan masuk, kami memberikan 4 hal tersebut, gitu loh. Baik, Pak Edwin Pasaribu, Wakil Ketua LPSK, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Newsline. Nanti minggu depan kita akan mendapatkan keterangan baru dari teman-teman LPSK. Selamat kembali bertugas dan melanjutkan aktivitas Anda, Pak Edwin.